warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Putra, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Majesakti. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya tangkap pada webinar hari Minggu 21 Februari 2021 tentang pentingnya emotional intelligence dan multiple intelligence bersama dosen tamu Profesor Mimi Fitriana Zaini, MH, PSc, PhD dari International University of Malaya, Wales, dan dosen pengampu Ibu Dianingrum MED, Ibu Fitria Budi Utami MPD, Ibu Nina Yuminar MPD, dengan moderator Bapak Asep Gunawan. Multiple Intelligence. Teori multiple intelligence atau kecerdasan majemuk ditemukan dan dikembangkan oleh Howard Gardner, seorang psikologi perkembangan dan profesor pendidikan dari Graduate School of Education, Harvard University, Amerika Serikat. Intelijensi bukanlah kemampuan seorang untuk menjawab soal-soal tes IQ dalam ruang tertutup yang terlepas dari lingkungannya. Akan tetapi, intelijensi memuat kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dan dalam situasi yang bermacam-macam. Intelijensi seseorang dapat dikembangkan melalui pendidikan dan jumlah banyak. Hal ini berbeda dengan konsep lama yang menyatakan bahwa intelijensi seseorang terhadap mulai sejak lahir sampai kelak dewasa dan tidak dapat diubah secara signifikan. Tujuan intelijensi atau kecerdasan yang kemudian disebut multi-intelligence. 8 jenis kecerdasan, yakni kecerdasan verbal linguistik, kecerdasan logis atau matematik, kecerdasan visual, spasial, kecerdasan berirama, musik, kecerdasan jasmania, kinestetik, kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan intrapersonal. Yang pertama, kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan verbal linguistik adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa, termasuk bahasa ibu dan bahasa asing, untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran dan memahami orang lain. Contoh tokohnya seperti Abraham Lincoln dan Oprah. 2. Kecerdasan logis, matematik. Kecerdasan matematik adalah kemampuan yang berkenan dengan rangkaian alasan, mengenal pola-pola dan aturan. Contoh tokohnya seperti Bill Gates. 3. Kecerdasan visual spasial. Kecerdasan visual adalah kemampuan untuk memahami gambar-gambar dan bentuk. Contoh tokohnya Pablo Picasso. 4. Kecerdasan berirama musik adalah kapasitas berpikir tentang musik seperti mampu mendengar, mengenal, mengingat, dan bahkan memanipulasi pola-pola musik. Contoh tokohnya seperti John Legend dan Taylor Swift. Yang kelima, kecerdasan jasmania kinestetik. Kecerdasan jasmania kinestetik adalah kemampuan untuk menggunakan seluruh tubuh dalam mengekspresikan ide, perasaan, dan menggunakan tangan untuk menghasilkan atau mentransformasi sesuatu. Contoh tokohnya seperti Roger Federer. Yang keenam, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk membaca tanda dan isyarat sosial, komunikasi verbal dan nonverbal, dan mampu menyesuaikan gaya komunikasi secara tepat. Contoh tokohnya seperti Dr. Phil dan Ellen. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal merupakan kecerdasan yang bersumber pada pemahaman diri secara menyeluruh guna menghadapi, merencanakan, dan memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi. Contoh tokohnya seperti Martin Luther King. Dan yang terakhir, kecerdasan eksistensial adalah kemampuan seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan terdapat eksistensi atau keberadaan manusia. Contoh tokohnya seperti The Philosophers. Aktivitas pembelajaran berbasis multiple intelligence. Aktivitas pembelajaran dalam arti luas meliputi pendidikan praktik-praktik yang merupakan peserta didik, bukan hanya sebagai pelaksana pembelajaran yang diberikan oleh pendidik, melainkan juga berperan sebagai agen tindakan kognitif yang didistribusikan antara pendidik dan peserta didik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.